Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, pagi hari ini bersuka cita, amin. Amin. Amin, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini, siap memberkati kita semua, amin. 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 Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Lambaikan tangan, kan gak boleh salaman ya. Lambaikan tangan ke teman-teman yang di belakang. Shalom, ada damai sejahtera Tuhan di tempat ini, amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Mari angkat pujian ini. Kita siap memuji Tuhan pagi hari ini, haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan saat ini. Dan angkat hatimu kepada Bapa. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini Yesus. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik bagimu. Menaikkan penyembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Allah. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Kami persembahkan di hadirat-Mu. Dengan segala penuh kerinduan Tuhan. Kami datang kepadamu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan sebab Kau layak Tuhan. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kering di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Amin Tuhan. Lebih lagi di hadapan hadirat-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Kami datang Tuhan mencari hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kerinduan hati kami Bapa. Amin Yesus. Haleluya. Segala keangkuhan ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan dalam hidupku
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ya Bapa, kami sembah Kau Bapa. Kami puji Engkau pagi hari ini Bapa. Engkau layak terima penyembahan kami Tuhan. Namamu Yesus, namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya. Mari angkat pujianmu sembah Tuhan. Mari angkat pujianmu, angkat suaramu, agungkan Tuhan di tempat ini. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Oh, haleluya. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat pujianmu bagi Allah. Engkau yang layak kami pujian Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang disembah. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan, tinggikan namamu Yesus. Amin, amin. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, selalu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, Lord. Yes, Lord. Praises to your name, Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord.
tempat ini Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau hadir di tempat ini. Mari Engkau Allah Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Penuhi kami semua. Hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Jesus, kami sembah. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yes, Lord, yes, Lord, oh haleluya, haleluya. Kemuliaan dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan pujian. Hati kami penuh dengan penyembahan kepadamu Bapa. Kami siap. Hati kami siap memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Siap memberkati kami. Siap memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap beri yang terbaik buat Tuhan sama saya katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Beri kemuliaan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. 2021 dibuka dengan banyak hal yang terjadi, banyak hal yang mungkin tidak kita pikirkan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua di tempat ini. Amin. Tuhan menyediakan hal-hal yang baru, Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru. Amin. Haleluya. Beri salam ke arah kiri kanan saudara, gak usah salaman, say hi. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami diberkati hari ini Tuhan Yesus. Dan Engkau hadir di tengah kami Tuhan Yesus. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tangan saudara, katakan aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu Amin. nyata bagiku. Oh, hikmat kebajikan Hikmat kebajikan tersedia bagiku. katakan sebab alasanku, sebab alasanku Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan aku diberkati, aku diberkati.
Haleluya. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami diberkati Tuhan Yesus. Sungguh kami diberkati Tuhan. Apa yang kami alami di awal mengawali tahun ini Tuhan Yesus, itu tidak mengubah apapun bahwa Engkau Allah yang setia. Bahwa Engkau adalah waymaker, pembuat jalan. Bahwa Engkau adalah miracle keeper, miracle worker, promise keeper. Engkau adalah pembuat mujizat. Engkau Allah yang setia. You are light in the dark. You are light in our darkness. Engkau adalah cahaya di dalam kegelapan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau yang menerangi setiap kami Tuhan Yesus. That is who you are. Itulah Engkau Tuhan. That is who you are. Yes. Itulah Engkau Tuhan. Amen. Dan hari ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di sini. Roh Tuhan ada di sini. Amen. Bagaimanapun saudara datang ke tempat ini, Roh Tuhan ada di sini. Moving in our midst, berjalan di tengah-tengah kita. Working in this place, bekerja di tempat ini. Yes. Healing every heart, touching every heart, turning lives around. Dia akan mengubahkan hidupmu. Dia yang menyembuhkanmu. Amen. He is here. Yes. Oh, you are here. Hallelujah. Hallelujah. We believe that you are here, Lord. We believe that you are here, Holy Spirit. And you are moving in our midst. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. Come on, say it, I worship you. I worship you. He's here. You are here, working in this place. I worship I you. worship you. Yes, Lord, I worship I you. worship you. Katakan, you are here, You are here, moving in our midst. moving in our midst. I worship you. I worship you. Oh, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, church, singing this. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dia ada di tempat ini, umat Tuhan. Dia ada di tempat ini. Roh Tuhan ada di tempat ini. Nikmati hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Penuhi umatmu Tuhan. Penuhi umatmu Tuhan Yesus. Jamah umatmu Tuhan. Jamah umatmu Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan. Haleluya. Oh, yes you are. Hallelujah. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Yes, you are here. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are here. You are here, turning lives around. I I worship you. I
worship you. I worship Yes, you are here. You are here. Mending every heart. Mending every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. Oh, yes, you are. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. that is who you are. Sing. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are, Jesus. Mari berdiri di hadapan Tuhan, umat Tuhan. Mari berdiri di hadirat Tuhan. Yes, Lord. Bahwa sekalipun kita tidak bisa melihat, sekalipun kita tidak bisa merasakan apa yang sedang Tuhan kerjakan, but still He is working. Tapi Dia tetap bekerja. Sekalipun kita tidak mampu melihat, sekalipun kita tidak mampu untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, believe He is still working. He is working for your life, for your family, untuk keluargamu, untuk kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tetap bekerja, Engkau tetap bekerja, dan Engkau tidak berhenti bekerja dalam kehidupan kami. And even when I don't see it, even when I don't feel it, You are working. You are working. Oh. Hey. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Bangkitkan iman saudara. Perkatakan nyanyian ini. Katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Oh, you never stop. Even when I don't see it, oh, even when I don't feel it. Oh, you never stop, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Ini adalah perkataan iman kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak melihat, sekalipun kami tidak merasakan Tuhan Yesus, tetapi Engkau tetap bekerja. Engkau tidak berhenti bekerja. Engkau tetap bekerja bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami, bagi penghasilan kami Tuhan Yesus, bagi pendidikan kami Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau jamah, dan Engkau mengubahkan segala sesuatunya. Engkau menyediakan yang baru Tuhan Yesus. Engkau menyediakan yang baru. Oh, haleluya. Engkau sediakan yang baru. Haleluya. Cause you are, oh, that is who you are, that is who you are, that is who you are, that is who you are. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Darkness, my God, that is who you are. Sing it, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, a promise keeper. My God,
cannot see it, Lord, but we know you are at work, Lord. But we know you are at work, Lord. You are the way maker, Lord. Oh Lord, you are the miracle keeper, Lord. Engkau adalah Allah yang membuat jalan, Engkau adalah Allah yang memegang janji Tuhan. Lord, without you we can do nothing, Lord. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Lord, search our hearts this morning, Lord. Give us this fresh spirit, Lord, this fresh face. We need a fresh spirit this morning, Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. The miracle God. Thank you for your presence here, Lord. Thank you for your Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Lord. We so thank you, we're so grateful, Lord, to call you our Abba Father. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh panggil Engkau Allah Bapa kami. Lord, without you we can do nothing, Lord Jesus Christ. Tuhan, tanpa hadir-Mu di hidup kami, Tuhan, kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. That's why we are here, Lord. Untuk itulah saat ini kami ada di sini, Tuhan. We are here to seek you, Lord. Kami ada di sini untuk mencari Engkau, Tuhan. We are here to worship you, Lord. Kami ada di sini untuk memuji Engkau, Tuhan. Please, Lord, fill our hearts, Lord. Penuhi hati kami, Tuhan. Bring us new anointing this day, Lord. Berikan kami urapan yang baru, Tuhan, di hari ini. Oh God. Thank you so much, God. Terima kasih, Tuhan Yesus. Father God, as we're going to speak your word this morning, Lord, Tuhan, ketika kami akan berbicara firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan, I pray, Lord, Father God, that whatever comes from my mouth, Lord, saya berdoa apapun yang keluar dari mulut saya, Tuhan, let it come from you, Lord. biarlah itu adalah perkataan-Mu, Tuhan. So, Father God, I ask, Lord, that you will come front, Lord, Tuhan, aku meminta biarlah Tuhan berada di depan and I will go back, Lord, Father dan God. biarlah kami berada di belakang, Tuhan. So that your people will not see me, Sehingga orang-orang-Mu, Tuhan, tidak melihat kami, Tuhan, but they will see you that you want speaking to them. tetapi Engkau akan dilihat, Tuhan, sebagai orang yang berbicara kepada mereka. So, Father God, I pray that you open the hearts of the hearer, Bapa, kami berdoa Engkau membuka hati para pendengar, Tuhan, that the one that are seeing us right now, supaya setiap orang yang melihat kami pada saat ini, Tuhan, that you will refresh their hearts Engkau akan menyegarkan hati mereka, Tuhan. and you will give them the peace Engkau akan memberikan damai sejahtera, Tuhan, that come from you. yang berasal daripadamu. Thank you so much, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. We love you, Lord, Kami mengasihi-Mu, Tuhan, and we glorify you, Lord Jesus. dan kami memuliakan Engkau. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Shalom. Shalom. It's always good to be here. Selalu bersyukur bisa tiba di tempat ini. This is my home. Ini adalah rumah kami. Every time I'm here, I feel comfortable. I'm Dan- no more stranger here. I'm just part of His family. Setiap kali berada di sini kami merasa begitu nyaman, bukan orang asing tapi bagian dari keluarga. Me and my wife want to thank this family. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih untuk keluarga di sini This family that been with us for all this while, for a long time now. dan sudah bersama-sama dengan kami cukup lama sampai hari ini. We are grateful to Papi, Mami, and the pastors, the elders of this church. Kami bersyukur untuk Papi, Mami, Rory dan semua pengurus gereja ini. And your prayers is very important. We appreciate your prayers. Your prayers has make us stronger, and we are moving day by day. We have these two kids at home, give us stress, but through your prayers, we are going through those things. Jadi
Kami berterima kasih untuk setiap doa yang dinaikkan untuk kami dengan 2 anak yang semakin bertumbuh besar, semakin banyak stres yang kami hadapi, tapi puji Tuhan kami ada di sini. Yeah, so thank you so much. Thank you. We also want to thank the congregation to always be praying for us as well, Terima kasih juga untuk semua jemaat yang selalu berdoa untuk kami, especially the prayer time on Thursdays. Which ya is very important. khususnya untuk kelompok hari Kamis yang selalu berdoa. So thank you very much. Thank you. Terima kasih. I want to preach something today about, my title is Make Room for the New Things. Hari ini saya akan berbicara mengenai menyediakan tempat untuk hal baru. Okay. Actually, 2020, it was really hard year for most of all of us in the world. Tahun 2020 merupakan tahun yang begitu berat untuk setiap orang di dunia ini. People lost their loved one. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. People lost their business. Ada yang bisnisnya juga hilang. Things are really not going good so in some people's life. Dan banyak hal yang tidak berjalan dengan baik pada kehidupan banyak Some orang. people even lost their faith. Bahkan beberapa orang kehilangan iman mereka. So many things happened during this 2020. Sehingga banyak sekali hal yang terjadi di tahun 2020. And we as a family here also we go under a strategy problem that we even lost the building, Dan the church buildings in it. Dan kita juga keluarga Ebenezer juga mengalami kehilangan, kita mengalami kehilangan bangunan kita yang ada di Senen. So it was really hard 2020 for the world. Dan untuk itu kita bisa bilang bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang begitu berat untuk banyak orang di dunia. I was talking to a friend last Sunday, Saya berbicara dengan satu teman saya di hari Minggu yang kemarin, and he was telling me that he don't believe that God is existing. dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu ada. I asked him, why you think like that? Dan saya pun bertanya, kenapa pemikiran kamu menjadi seperti itu? He said that, don't you see what's happened 2020? People die, people are coming out praying, but still God did not solve their problem. Dia mengatakan bahwa tidakkah kamu melihat bahwa di tahun 2020 ini banyak sekali orang yang menderita, banyak sekali orang yang meninggal. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak datang dan tidak menyelesaikan permasalahan mereka. So where was God when all these things are going on? The churches are coming together, people are praying, but God don't answer this prayer, and we are still under this COVID problem up to now. Jadi di manakah Allah itu? Kalau misalnya orang-orang sekarang lebih rajin berdoa, mereka berkumpul untuk berdoa, tetapi permasalahan COVID ini juga tidak selesai. And this friend was a Christian, Dan teman saya ini adalah seorang Kristen, but he just lost his faith tetapi dia kehilangan imannya because of the situation around him. karena situasi yang terjadi di sekeliling dia. So that's what I'm going to preach today about, make a room for the new things. Karena itu hari ini saya akan berbicara mengenai menyediakan tempat untuk hal baru. And as we know that the scripture is the word from God. Sebagaimana kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan yang berasal dari Allah. So from Genesis to Revelation, tell me about everything that God wants us to do and what God planned to do. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu menceritakan tentang apa yang Allah akan kerjakan dan apa yang Allah sudah kerjakan. Either you will believe it or not, that's what God wants to do and that's what God say He's going to do. Terserah kita apakah kita akan mempercayai hal itu, tetapi itulah yang Allah katakan bahwa dia akan melakukan dan Allah sudah melakukan. And I was praying and reading the Bible, God was speaking to me what He wants to do in 2021 for His people. Dan saya sungguh berdoa sekali untuk bisa melihat apa sebenarnya yang Tuhan rancangkan untuk umat Allah di tahun 2021. And so God was giving me some scriptures to read to see this is what I'm going to do. Dan Allah memberikan saya banyak sekali ayat yang menjadi janji bahwa ini adalah yang apa yang akan Allah kerjakan. And just like in the Bible, everything that the prophets are saying, what God wants to do, talk to true people, say this is what I'm going to do this month, or this is what I'm going to do next year, or this is what I'm going to do in the future. God was telling the prophets or people what He's going to do ahead. Jadi sama seperti apa yang kita lihat di Alkitab bahwa Allah selalu berbicara melalui para nabi-nabi tentang apa yang akan dikerjakan pada saat ini dan apa yang akan dikerjakan nanti, begitu juga Allah akan berbicara kepada kita. So God was speaking to me what He's going to do in this 2021. He said, Junior,
go and tell my people, this is what I want to do for them in this 2021. Dan ketika saya berdoa bertanya, Tuhan apakah yang akan Tuhan kerjakan di tahun 2021 untuk umatmu? Tuhan berkata kepada saya, Junior, inilah apa yang akan saya kerjakan dan silahkan ceritakan melalui ayat-ayat ini apa yang akan saya kerjakan di tahun 2021. And I will take the word from the same year, 2021, from the same verse, from the word that I'm going to give to your people. Dan saya akan mengambil satu ayat yang juga mengandung nomor 2021 dari ayat tersebut. So the Lord asked me to talk about Ephesians 20:21. That is what God wants to do for 2021. Sehingga mari sama-sama kita akan baca dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 20-21 seperti tahun ini 2021. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Yeah, you can read it. Saya akan membacakannya Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amen. He said he's going to do more than. Right? He said he's able to do more than what we ask or imagine. Di situ dikatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. So this year is a year that God going to bless his people, the church. Jadi ini adalah tahun di mana Tuhan akan memberkati orang-orangnya, memberkati gereja kita. No matter what have been happened in 2021, this is 2021. That's what God said to me. Tidak peduli apa yang terjadi di tahun 2020, tetapi inilah yang Tuhan janjikan bagi kita di tahun 2021. God's word in the Bible will always come to fulfillment. Perkataan Tuhan di dalam Alkitab selalu datang pada penggenapan. In many verses, in many occasions, so many words in the Bible that Jesus was saying, let it be so that the Bible will fulfill, so that the scripture will fulfill. Jesus keep on telling people about that. Yesus di dalam Alkitab jika kita baca selalu berkata bahwa biarlah itu terjadi supaya ini menjadi penggenapan akan apa. Banyak sekali yang Tuhan katakan seperti itu. In Gethsemane and in the book of Matthew 6:26 verse 36. Di dalam Matius pasal 26 mulai dari ayat 36 ketika Yesus berada di taman Getsemani. You remember when the Pharisees come to arrest Jesus? Pada saat itu datanglah tentara untuk menangkap Yesus. And who did they come with? Was Jesus one of his main disciples? Sorry. Dan pada saat itu Yesus sedang berada bersama-sama dengan murid-muridnya. And what did he do to Jesus? He go to Jesus and kiss Jesus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Murid Yesus ini dia datang dan mencium Yesus. In the same verse, in verse 54, Jesus just said that let it be so that the scripture will be fulfilled. Di ayat di 54 dari Matius 26 ayat 54 di situ Yesus mengatakan, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Because whatever thing God said in the Bible about your life will surely come to pass. Karena apapun yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab mengenai hidup kita itu pasti akan terjadi. Because what happened here, I've been told ahead in the Bible, in the Old Testament, will happen in the New Testament. Karena apa yang kita lihat terjadi di dalam perjanjian baru ini sebenarnya sudah diperkatakan jauh dulu sekali waktu di dalam perjanjian lama. So everything that happened to Jesus, even Isaiah already prophesied what is going to happen to Jesus in the Old Testament through the Bible, and it happened in the New Testament as well. Jadi apa yang kita lihat di dalam perjanjian baru ini sebenarnya sudah It will happen in the New Testament. sudah dikatakan oleh Yesaya, sudah diperkatakan oleh Yesaya di dalam perjanjian lama dan pada akhirnya terjadi pada Yesus benar di perjanjian baru. So what God said in 2021, jadi apa yang Tuhan Yesus katakan di tahun 2021, if we believe and walk according to His plan, ketika kita percaya, kita beriman dan bekerja dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan,
we're going to receive the blessing that He asked to give us. kita akan menerima berkat yang Tuhan sudah rancangkan untuk diberikan kepada kita. So this is what God spoke in my heart to speak to His people. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan katakan ke dalam hati saya untuk diberitakan pada hari ini kepada orang-orang percaya. It said 2020 was very hard situation for all the world. Bahwa tahun 2020 itu adalah satu masa yang begitu berat untuk setiap orang yang ada di dunia. But in 2021, in Ephesians 3, 2021, I'm going to turn things for good. Tetapi di dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21 di situ dikatakan bahwa saya akan membuat semua itu menjadi jauh lebih baik. You know, the God we are serving is not a God of two faces who say this today and change tomorrow. Allah yang kita sembah bukan Allah yang berdalih. Apabila Allah mengatakan hal A pada hari kemarin, dia tidak akan berubah di hari esok. If whatever God says going to do, He will do it. Apapun yang Tuhan sudah perkatakan akan dikerjakan, Tuhan pasti akan mengerjakannya. It will never change from what He's going to do. Dia tidak akan pernah berubah dari apapun yang sudah dia rancangkan untuk dia kerjakan. Do you remember in the promise in Jeremiah that God said, I have the plan that I have for you is to prosper you? Masih ingatkah Bapak Ibu dari Yeremia 29 bahwa di situ Allah berfirman bahwa rancangan untukmu adalah rancangan damai sejahtera. But remember what God told them ahead before. He said, I will send you to exile for 40 years. He said, after the 40 years finish, I will bring you back. Di dalam He will send them out for exile for 40 years. After the 40 years, He will bring them back. di situ Yesus berkata sebelum janji ini terjadi, aku akan mengirimkan kamu selama 40 tahun untuk He will bring them back. dan akan membawa kalian kembali setelah 40 tahun. 40 years was very long. Dan 40 tahun ini adalah sungguh sangat lama. But that's what God said. Say, I will not make it short, but this is what I'm going to do. At this particular time, I will do what I said I'm going to do. 40 tahun ini waktu yang lama, tetapi memang Tuhan berjanji bahwa pada waktu yang sudah saya tentukan ini, saya akan mengerjakan apa yang sudah saya janjikan. So 2020 was not a coincidence. Jadi tahun 2021 bukan tahun yang tidak dirancangkan, yang tiba-tiba terjadi. But was what God planned to do. Tetapi tahun 2021 ini adalah satu tahun di mana Tuhan sudah menuliskan untuk terjadi. Ebenezer, why we are here today? Saya bertanya kepada Bapak Ibu Ebenezer pada hari ini, Because God said kenapa we should- kita berada di sini pada saat God ini? know that we'll be here right today. Karena Tuhan sudah tahu bahwa pada tahun 2021 ini kita akan berada di tempat ini pada saat ini. God knows that we're going to leave Sinen, Tuhan sudah tahu sebelum kita tahu bahwa kita akan kehilangan bangunan kita yang ada di Senen and we'll be here. dan kita akan pindah ke bangunan kita Maybe yang baru we ini. don't know how God do it, Mungkin kita tidak paham bagaimana Tuhan mengerjakan itu, but everything that God do is good for us. tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita adalah segala sesuatu yang baik. So that's why we are here. Untuk itulah saat ini kita ada di sini. So we should be thankful that 2021 will be a blessing year for us. Jadi kita harus bersyukur bahwa tahun 2021 ini adalah satu rancangan yang berkat untuk kita. Amen. But let us remember that every promise that God gives in the Bible, Tapi mari kita sama-sama ingat bahwa setiap janji yang Tuhan taruh di dalam Alkitab He gives us condition. harus ada situasi atau kondisinya, ketentuannya. Because if God say, okay, I'm not working, Kalau jadi coba misalnya seperti ini, saya tidak bekerja every day I'm having like 1 juta, dan setiap hari mungkin saya cuma punya uang 1 juta, but I'm not working, I just stay home, tetapi saya tidak bekerja dan saya hanya tinggal di rumah. how I will look like? Bagaimana saya akan tampak? And I saw other people are working Dan saya melihat orang lain itu bekerja to get that 1 juta. untuk mendapatkan uang 1 juta. So it show unfair. Itu terlihat tidak adil, So what God did, sehingga apa yang Tuhan kerjakan, He wants everybody to work. Dia mau setiap orang So untuk that pergi bekerja, you can hand something. supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. So same thing with the word of God. Sama dengan firman Tuhan. Whatever blessing God wants to give us, Apapun berkat yang Tuhan sudah rancangkan untuk diberikan kepada kita, He always says, this is what we have to do.
Tuhan selalu berkata, inilah sebelumnya yang harus kamu kerjakan. I cannot go there and take something if I don't work. Saya tidak bisa pergi dan mengambil sesuatu kalau saya tidak bekerja. I have to work to get something. Saya harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. So that's the same thing God is telling us. Dan itulah hal yang sama yang Tuhan katakan pada hari ini. I'm going to bless you this 2021. Saya akan memberkati kamu di tahun 2021 I'm going ini. to make a new room for you this 2021. Saya akan membuat hal yang baru, yang bagus untuk kamu di tahun 2021. Okay, let me give an example. Sekarang saya akan memberikan satu contoh. When we move to this church, Ketika kita pindah ke gereja ini, how we look like before when we enter here? ketika kita pertama kali mau masuk ke gedung gereja ini, ke ruko yang baru ini, It was empty, right? sangat kosong. There was no chair. Tidak ada kursi, There was no this speaker. tidak ada speaker, tidak There ada was no this keyboard, lights. tidak ada lampu, There was no this TV. dan tidak ada TV ini juga. But when we want to come in, we bring all this to make it nice. Tetapi ketika kita datang, kita bawa semua ini supaya terlihat bagus. So that we can come, people will come in and worship God in a nice place. Sehingga orang-orang akan datang dan memuji Tuhan dengan kondisi yang bagus. Forgetting these new things that God wants to make for your room, Untuk mendapatkan hal-hal baru ini yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita punya di dalam ruangan yang baru ini, we have to prepare the room nicely. kita harus mempersiapkan ruangan ini dengan God cara yang already give us bagus. the room. Karena Tuhan sebenarnya sudah membukakan ruangan ini untuk kita. But we never allow the room to be just mess like that. We have to make the room nicely. Tetapi kita tidak hanya membiarkan ruangan itu ya udah berantakan seperti itu, tapi kita harus menata itu dengan baik supaya terlihat bagus. So there are many things that I want to share, but I'm just going to share like 4 how we can prepare the room for the good things that God have for our room. Sebenarnya ada banyak sekali yang ingin saya bagikan, tetapi saya akan membagikan 4 hal yang akan berguna untuk kita supaya kita bisa menyediakan tempat untuk hal-hal baru. Number 1, Yang pertama, always keep God at the center. selalu menempatkan Allah pada bagian tengah sebagai pusatnya. God should be the starting points. Allah harus berada sebagai awal dari segala sesuatunya, The center inti dari segala sesuatunya, at the end of all things in our life. dan akhir dari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. God should be the starting, Allah harus ada sebagai awal, the center, berada sebagai pusat, the end dan berada sebagai akhir of everything dari segala sesuatu in our life. yang ada di dalam hidup kita. In everything. Di dalam segala sesuatu. It don't say some. I did Dia, not say some. saya tidak berkata bahwa hanya sebagian kecil, God did not say medium. dan Allah juga tidak bilang hanya setengah-setengah saja, God did not say the good time. dan Allah tidak bilang hanya di waktu bahagia saja. It don't say the bad time. Allah tidak hanya bilang di waktu yang sedih saja, But in everything, tetapi Allah bilang di semua waktunya. God should be the first, the middle, and the last in our life. Allah harus ada di awal, harus ada di tengah, di dalam prosesnya, dan harus ada di akhir. In Proverbs 3 verse 6, Di dalam Amsal 3 ayat 6, it said, trust in the Lord with all your heart and learn not to lean on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight, or he will direct your step. jadi di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Trust the Lord. Percayalah kepada Tuhan. Don't trust the situation you are facing. Jangan percaya kepada situasi yang sedang kita hadapi. Don't look what happened in 2020. Jangan melihat apa yang sudah kita alami di tahun 2020. He said, trust me. Allah berkata, percayalah kepada Tuhan. I'm going to do something new. Saya akan melakukan sesuatu yang baru. That's his word. Dan itu adalah janjinya, janji Allah. If we trust what happened in the past, if we start to look what happened in the past, Ketika kita mulai melihat, percaya tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, we will never see what God has for us in the future.
kita tidak akan pernah bisa melihat ke depan, melihat apa yang sudah Tuhan rancangkan di masa depan kita. Do you remember the story of Lot? Lot, the story of Lot. Apakah kita semua pernah mendengar dan ingat tentang kisah Lot? With his family? Lot dan keluarga Lot. When God want to destroy Sodom and Gomorrah, Ketika Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomora, did they expect that God is going to do that? apakah mereka sempat terpikir bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? They never expect that. Mereka tidak pernah mengharapkan itu, tidak pernah memikirkan tentang hal They itu. was just living in the life they want. Mereka hanya hidup di hidup yang mereka mau jalani. But when God visits Lot, Tetapi ketika Allah saat itu dia menjumpai Lot, he told Lot what he's going to do. Allah mengatakan kepada Lot apa yang sebenarnya akan Tuhan lakukan. And he points up to that hill. He said, Lot, you go to this hill. The battle is mine. I'm going to do what I want to do. Dan dia berkata kepada Lot, Lot pergilah, ini adalah peperangan saya akan mengerjakan apa yang akan saya kerjakan. Just go with your family. Dan Allah pada saat itu berkata kepada Lot, Lot pergilah dengan keluargamu. I'm going to save you and your family. Saya akan menyelamatkan dirimu dan keluargamu. But just as we said, there is always condition. Nah, tetapi selalu seperti yang saya katakan tadi bahwa selalu pasti ada ketentuannya, ada kondisinya. There are something you must do for you to receive God blessing. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menerima berkat yang sudah Tuhan God rancangkan. told Lot's wife and family, everyone said, go up to that hill. Allah berfirman kepada Lot dan keluarganya bahkan kepada istrinya untuk pergi naiklah ke atas bukit I'm itu. going to bless you. I'm going to save your family. Saya akan menyelamatkanmu, saya akan memberkatimu. But this is the condition. Tetapi ini adalah kondisinya. You should not look back. Jangan melihat ke belakang. I'm going to bless you. But you should not look back when you are going. Saya akan memberkati engkau, tetapi kamu tidak boleh sama sekali melihat ke belakang ketika kamu pergi. Why one of the reasons that God told Lot and his family not to look back? Mengapa Tuhan memberikan satu kondisi seperti itu bahwa tidak boleh melihat ke belakang ketika sedang pergi berjalan ke depan? Because if they look back, Karena ketika mereka melihat ke belakang, if they see what happened in the back, karena ketika mereka melihat tentang apa yang terjadi di belakang, they will feel discouraged. mereka akan merasa putus asa. Maybe there are some things that are very important in their life that they already miss. Ada mungkin beberapa banyak hal penting yang di dalam hidup mereka yang mereka sudah lewatkan, So mereka tinggalkan. That's why God say, press forward. Itulah kenapa Allah berfirman, berjalanlah, lihat terus ke depan, jalan ke depan. But at the end of the story, what happened? Lot's wife looked back. Tetapi pada akhir dari kisah Lot ini apa yang terjadi? Istri Lot melihat ke belakang. Why did he look back? Mengapa dia melihat ke belakang? Because maybe she was having money, she was having gold, she was having friends, she was having good job, all that things. Then he thought that, oh, I've already lost all these things. Kenapa istri Lot ini melihat ke belakang? Karena mungkin istri Lot ini melihat ke belakang memikirkan, oh saya punya banyak sekali perhiasan, saya punya banyak sekali uang, memiliki pekerjaan yang bagus, memiliki teman-teman yang bagus, dan dia melihat ke belakang. So God don't want us to look what happened over this COVID-19 2020. He wants us to look what he has for us for 2021. Jadi Allah pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak melihat ke belakang, tidak melihat apa yang sudah terjadi karena pandemi COVID ini, tetapi melihat ke depan, melihat ke tahun 2021, melihat janji yang Tuhan sudah punya untuk kita. We should be grateful. Dan bersyukur. Ebenezer Church, Gereja Ebenezer, we are in a very good building in this 2021. Tuhan menempatkan kita di satu tempat yang begitu bagus di tahun 2021. Which is ours. Even if it's not ours, soon we get it. Ini adalah rumah kita yang baru. Mungkin kalau bukan rumah kita sendiri, tapi kami percaya bahwa ini akan menjadi rumah kita. We pray for that. So what already passed, God is taking us there for a reason. Apa yang sudah berlalu, biarlah itu berlalu. Karena Tuhan sudah merancangkan itu terjadi karena begitu banyak alasan. Number 2, Yang kedua, move out from your comfort zone. keluarlah dari zona nyaman kita. Move out from your comfort zone. Keluarlah dari zona nyaman kita. Many people miss God blessing
Banyak sekali orang yang akhirnya melewatkan berkat Tuhan because they are comfortable where they are. karena mereka merasa nyaman di tempat di mana mereka berada. They never want to make a challenge or a move. Mereka tidak pernah mau mengambil tantangan atau melakukan pergerakan untuk pindah. Even though God is speaking to them, you have to move, you have to do a challenge, you have to leave this comfort zone, move. Bahkan ketika Tuhan sudah dengan jelas berfirman terus bahwa ayo kamu harus pindah, kamu harus ambil tantangan ini, kamu harus bergerak. Tetapi mereka tetap tidak mau bergerak. Sometimes maybe it's fear. Banyak kali mungkin ini adalah karena ketakutan. How people look at me if I leave this place, I go here. Bagaimana orang akan melihat saya kalau misalnya saya meninggalkan tempat ini dan pindah ke tempat yang lain. Or sometimes maybe you don't have the courage. Atau kadang-kadang kita tidak memiliki keberanian. But God is telling you, you have to leave this comfort zone. I want to do something in your life. Tetapi di sini Tuhan berkata bahwa kamu harus meninggalkan zona nyaman kalian. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Sometimes God wants to bless us, but the environment we are, we cannot receive a blessing from God. Mungkin terkadang Tuhan ingin memberkati kita, tetapi lingkungan di mana kita berada tidak memungkinkan bagi Allah untuk memberikan berkat itu kepada kita. I want to take example to Abraham. Saya ingin mengambil satu contoh yaitu Abraham. Before God make a covenant with Abraham, Sebelum Allah dan Abraham melakukan perjanjian, before God make a covenant between Abraham, sebelum Allah melakukan perjanjian dengan Abraham, He told Abraham something in Genesis 12, 1-2. Let's read, let's see what God told Abraham. Allah melakukan sesuatu di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. God is telling Abraham, I cannot bless you in this comfort zone you are. Allah di sini mengatakan kepada Abram, Abram, saya tidak bisa memberkati kamu di ruangan yang nyaman yang kamu punya ini. You need to leave this comfort zone and go where I will bless you. Then I will have a covenant with you. Kamu harus pergi dari ruangan yang nyaman ini dan saya akan memberkati kamu di tempat yang saya sudah tunjukkan. This 2021, if we want to have God blessing, Di tahun 2021 ini ketika kita mau menerima berkat dari Tuhan, we have to make a step. kita harus melangkah maju. Leave that comfort zone where you feel that everything is comfortable for you. Melangkah maju meninggalkan tempat yang kita rasa adalah tempat kita yang sangat nyaman. I want to go to the New Testament. Saya akan ke perjanjian baru. In the book of Mark 8, 22-25, Di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25, someday I will preach about it. saya akan satu kali akan membagikan mengenai perikop ini. But I want to let we read it so you can see what I'm talking about. Tetapi saya akan membacakannya pada hari ini supaya kita sama-sama bisa memahami apa sebenarnya yang kita bicarakan. Saya akan bacakan dari Markus 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jesus came to Bethsaida. Pada saat itu Yesus sampai ke Betsaida. Some people brought a blind man to Jesus. Dan Yesus dan orang-orang membawa satu orang buta kepada Yesus. I have to preach about this message. Saya akan membahas mengenai pesan ini. I don't know where I'm going to preach it, but I will title this message, Two-Touch Miracle. Saya akan membicarakan tentang perikop ini di kesempatan yang lain, tidak tahu kapan, tetapi saya ingin menjudulkan perikop ini sebagai menjamah. Two-Touch Miracle. Menjamah
mujizat Anda. In the old Bible, this is the only place you can read that Jesus do 2 times, touch someone twice. Di dalam semua Alkitab, hanya inilah satu perikop yang bercerita di mana Yesus itu menjamah satu orang tapi 2 kali dengan 2 mujizat. You remember in the storm, which was very rough, with the disciples crying, Lord Jesus, help us, we want to die. The storm was very heavy. The storm in the water when it was very rough. Ya, waktu itu masih ingat nggak ketika Yesus berada dengan murid-muridnya dan ada angin badai, angin ribut, kemudian murid-murid itu berkata, Tuhan, Tuhan tolong ini badainya terlalu kencang. What did Jesus say? They don't say too much, just say one word. Tapi pada saat itu Tuhan tidak melakukan apa-apa, Tuhan hanya mengatakan satu aja kata. The storm. Dan badai itu pun tenang. We saw so many miracles that Jesus said, pick your mat and walk. Dan kita juga melihat mujizat di mana Tuhan bilang, angkat kamu punya tilam dan berjalanlah. He never said 2 words. All his miracle he did. Dan dia tidak pernah mengatakan 2 kata atau 2 kali instruksi, tetapi mujizat itu terjadi. But in this verse, Tetapi di dalam perikop ini, Jesus do he touched twice. Tuhan menyentuh 2 kali. Tuhan melakukan 2 kali. He touched the blind man. Dia menyentuh orang yang buta itu, He said, what do you see? dan dia bertanya, apa yang kamu lihat? I see this one, I see stick, I see human. Dan orang ini menjawab, saya melihat ada orang tapi kelihatannya kayak tongkat. And not see clearly. Dan dia tidak bisa melihat dengan Then jelas. Jesus touched him again. Kemudian Yesus menyentuhnya sekali lagi. Then he see clearly. Dan pada akhirnya orang tersebut, orang buta itu bisa melihat dengan jelas. Do you think this man was born blind? Apakah kalau kita membaca cerita ini, kita bisa memikirkan bahwa orang ini tuh benar-benar orang buta? I want you to read this verse over and over. Do you think this man was born blind? Saya ingin Bapak Ibu di rumah membaca lagi ayat-ayat ini dan berpikir, apakah orang ini sebenarnya benar-benar buta? He was not born, he don't born blind. Tetapi sebenarnya mungkin dia tidak lahir Because dengan how buta. can you born blind? You can see, you can know this is stick, this is human. Karena bagaimana orang tersebut bisa melihat pertama kali dan bilang bahwa kalau misalnya dia terlahir dengan buta, bagaimanakah orang ini bisa melihat bahwa oh iya yang berdiri-berdiri itu terlihat seperti orang, tapi kenapa bisa juga terlihat seperti pohon? It's impossible for you to know that this is stick. And this Jadi is human. And it's sangat tidak mungkin untuk orang yang buta untuk bisa mengetahui oh ini tuh bentuknya seperti orang dan ini tuh bentuknya seperti pohon. There was something that happened to this man in this village that make him to blind. Tetapi ada sesuatu yang terjadi pada orang ini di kampung ini yang akhirnya membuat dia menjadi orang buta. And Jesus knew that. Dan Allah, Yesus tahu persis itu. And do you see what Jesus did? Dan ketika kita membaca untuk melihat apa yang Yesus lakukan, Read the verse. The Bible says Jesus took the dan blind man. pada saat itu yang terjadi By his adalah Yesus membawa orang itu di tangannya. I will take you from that village. Dan Yesus membawanya keluar dari kampung. That's the comfort zone. Dan itu adalah zona nyamannya. If you are here, Ketika Anda berada di sebelah sana, I will not heal you. saya tidak akan bisa menyembuhkan Anda. You see, it took the man from the village. He said it took his hand out of the village. Dan di situ terlihat bahwa Yesus memegang tangan orang buta ini dan mengeluarkan orang buta itu dari kampung halamannya. It took this blind man outside the village to give this blind man a miracle. Jadi Allah Yesus mengambil orang buta ini, mengeluarkannya dia dari kampung halamannya untuk melakukan mujizat di dalam hidupnya. So that the man will be blessed. Sehingga orang ini akhirnya bisa menjadi terberkati. Leave the comfort zone you are if you want to receive God's blessing. God wants to take you from this comfort zone. Tinggalkan zona nyamanmu. Allah ingin membawa kamu keluar dari zona nyamanmu. If you feel comfortable in comfort zone, that's where you'll be like this blind man. Just stay there. Ketika kita terlalu nyaman berada di dalam zona nyaman kita akan menjadi seperti orang buta ini. May God help us to move from the comfort zone to the plan that God have in our life. Kiranya Allah menolong masing-masing kita untuk bisa berpindah dari zona nyaman kita ke zona di mana Tuhan mau memberkati kita. I want to talk about number 3. Masuk ke nomor yang ketiga Be a blessing to others. adalah menjadi berkat untuk orang lain. In the book of 2 Corinthians 9,
8 to 11. Di 2 dalam Corinthians 9. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Even when we are going through the difficult time, when we are going through difficult time, Bahkan ketika kita sedang melewati masa-masa yang sulit, we should still give. kita tetap harus memberikan. You know, I know many people, my situation is very hard. I don't have money to give. I don't have, but they have whatever you have to give. God wants you to give. Saya mendengar banyak sekali orang yang berkata bahwa, maaf ya, ini situasinya sangat berat. Tetapi di sini, di firman ini, Allah berfirman bahwa ketika Allah meminta kamu untuk memberikan, berikanlah. I want to talk about something that's happened with me last week. Saya ingin bersaksi tentang satu hal yang terjadi di kehidupan saya minggu lalu. I have a friend, he's in America. Saya ada satu teman yang tinggal di Amerika. We never met. Kita tidak pernah bertemu. We just have connection from a pastor here to him who introduced me to him and him to me. Jadi saya mengenal dia karena ada satu hubungan yang dikenalkan oleh satu pendeta. Pendeta ini mengenalkan saya kepada dia dan akhirnya saya berkenalan dengan orang ini. So we become friends in Facebook. Dan kita akhirnya berteman di Facebook. So we start to encourage each other. He always send me prayer requests to pray for him and his family. Dan akhirnya kita bertukar pesan lah di Facebook. Kita selalu memberikan pokok-pokok doa dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. But from last month, he was facing really challenges with his wife. Tetapi mulai bulan lalu dia mengalami situasi yang sangat-sangat sulit antara dia dengan istrinya. She was in the hospital, Istrinya ini sedang dirawat di rumah sakit, pregnant, sedang hamil, and they say the baby is going to born before time, so the baby will be premature. dan bayi yang dikandung oleh istrinya ini dikatakan bahwa akan lahir lebih cepat sehingga bayinya ini akan menjadi bayi prematur. So she's still in the hospital. Sehingga sampai saat ini mereka masih ada di rumah sakit. So they take her from the hospital. They take the wife from the hospital. Dan pada akhirnya istrinya ini sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit. Bring her back home. Istrinya sudah pulang kembali ke rumah. After some weeks, the pain starts again. Dan setelah beberapa minggu ada rasa nyeri kembali yang terjadi. So they took her back to the hospital. Dan mereka bawa istrinya ini kembali ke rumah sakit. So my friend is telling me what he's going through. He's asking me for prayer. So I keep on praying for him. Dan dia teman saya ini mengirimkan pokok-pokok doa dan saya berdoa untuk teman saya ini dan istrinya. So last week I sent every 2-3 days I will send message to him. Dan minggu lalu setiap 2 sampai 3 hari kita akan mengirimkan pesan To check how him and his family doing. untuk menanyakan kabar bagaimana kondisi keluarganya dan bagaimana semuanya di sana. He told me that the wife is still going through pain and they are waiting for the baby to born because it will be a premature. Jadi temennya ini bilang bahwa kami sedang menanti kelahiran bayi kami yang akan lahir prematur, tapi istri saya terus merasakan nyeri. And so he asked me, I'm doing in Indonesia. I said, we are doing fine. We are on lockdown right now. Kemudian dia bertanya mengenai kabar saya pada minggu lalu. Kemudian saya menjawab bahwa kita baik-baik saja, tapi kita sedang lockdown. Yeah, he's asked me how I'm doing with living and bills and other things from here. I said, God is providing for me and my family day by day. Kemudian dia mulai bertanya tentang bagaimana kehidupan kalian secara benar-benar, bagaimana tentang tagihan-tagihan yang ada dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain.
Kemudian saya menjawab bahwa ya kami baik, tapi kami berjalan hari lepas hari. And it's okay, we finished talk. Dan pada saat itu kami selesai berbicara. The next day, I watched on my Facebook Messenger. Dan hari berikutnya saya melihat di Facebook Messenger saya. I saw a slip of MoneyGram Dan di situ ada satu slip MoneyGram from this guy sending money to me. dari teman saya ini untuk mengirimkan uang buat saya. I feel tears come from my eyes. Dan pada saat itu air mata jatuh begitu aja dari Number mata one, saya. I never asked him to send money for me. Nomor satu adalah karena saya tidak pernah meminta untuk mengirimkan uang untuk saya. But why tears come from my eyes? Kenapa saya akhirnya menangis, keluar air mata? Because I show my wife the message, the chatting between me and him in that week that we chat. Karena saya pun menunjukkan pesan tersebut kepada istri saya bagaimana kita bercerita pada saat itu. This man wife, she's in the hospital. Istri dari teman saya ini sedang berada di rumah sakit. The baby they are going to born, it will be premature. Dan bayi yang mereka nantikan itu akan lahir dengan prematur. And it's not a guy you would think that he have money, because I can see from both of our chats, he's not a rich guy. Saya tidak bilang bahwa saya bisa melihat bahwa mungkin orang ini juga tidak punya uang pada saat itu karena nampaknya hidupnya biasa aja. Tapi saya tahu pasti bahwa dia mungkin bukan orang kaya juga. But even in that situation, he can still send money for me here. Tetapi dengan situasi yang berat seperti ini, dia masih bisa mengirimkan uang untuk kami di sini. That was the thing that touched my heart. Dan itu adalah satu kesaksian yang benar-benar menyentuh hati saya. Even in the sad situation, Bahkan di situasi yang begitu sulit seperti ini, dia tetap bisa menjadi berkat. that's what God wants from us. Dan itulah kira-kira apa yang Tuhan mau dari kita. No matter what you have or you don't have, whatever little you want, be a blessing to someone. Tidak peduli apa yang kamu punya atau apa yang tidak kamu punya, tidak peduli bagaimana situasi kamu, tetap harus berusaha menjadi berkat untuk orang lain. When you take care of someone problem, Ketika kamu mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan masalah seseorang, God will take care of your own problem. Allah berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. So let us not use this pandemic as an excuse for not to bless others. Jadi mari sama-sama tidak menggunakan pandemik ini sebagai satu alasan untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. We still have something to bless people. Kita tentunya pasti masih memiliki sesuatu yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. I was shocked. I told, what? I sent a message. My wife saw it. I said, with all what you are going through, you still send money to me? Dan pada saat itu saya mengirimkan pesan. Saya bilang, wah dengan apa yang kamu hadapi saat ini, kamu masih kasih saya berkat. Then he sent a message. They say, peace in Christ, brother. Dan pada saat itu dia mengirimkan pesan kepada saya bunyinya, damai sejahtera dalam Kristus saudaraku. God wants us to give people. Yeah. No matter, God wants us to give. No matter whether we don't have or we have to be a blessing to others. Karena Allah mau kita semua untuk menjadi berkat, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Because of time, I will stop only 4. Karena waktunya sudah hampir habis, saya akan berhenti di sini di nomor yang keempat. We have to forgive. Yang keempat adalah memaafkan. You know, this 2020, most of us doing things that later we just to feel bad. Why we do this? Di tahun 2020, terkadang kita mungkin ada masa di mana kita berpikir bahwa mengapa kita melakukan hal seperti ini? Because we feel so sad in our hearts and we get angry. The temperament just become change. You know, we get angry so quickly. Mungkin di tahun 2020 kita banyak stres sehingga kita kita punya temperamen itu berubah sehingga banyak hal yang kita lakukan yang tidak benar. We quick to get something in our hearts and not to forgive people because they get, they do things which is very simple or even big that we feel angry that we don't want to forgive them.
Jadi mungkin ada hal-hal yang sebenarnya masalah kecil, tetapi karena kita stres, atau sebenarnya juga masalah besar, tapi karena kita stres, akhirnya kita menjadi sangat marah dan akhirnya kita nggak bisa memaafkan di dalam hati kita. But if we want to make room, we have to make it very nice. Tetapi ketika kita berpikir bahwa kita harus menyediakan tempat, kita tahu bahwa kita akan menyediakan tempat itu dengan bagus. If we want to make room for the new things, Ketika kita mau menyediakan tempat supaya hal-hal yang baru bisa datang, we have to clean this one first. kita harus membersihkan dulu ruangan yang lama, ruangan yang kita punya. Because if we not clean this one, Karena kalau kita tidak membersihkan ruangan yang kita punya, new thing cannot come in. barang-barang yang baru itu nggak bisa masuk. I have mic here. Saya ada mic di tangan saya I have water. dan ada air di sebelah kiri. Let me say, Papi want to give me another water. Mungkin coba bilang saat ini Papi mau kasih lagi saya satu air. I don't know how I can hold this water among these two things here. Saya nggak tahu lagi gimana mau terima air yang dari Papi karena tangan saya udah penuh. Saya harus taruh dulu satu yang ada di tangan saya supaya saya bisa ambil apa yang Papi mau kasih ke saya. Atau saya taruh dua-duanya supaya saya bisa ambil apa yang baru. Dan tapi yang terjadi adalah tangan saya nggak bisa penuh seperti ini. Dan saya masih mau lagi hal yang lain. The new things will not happen. Dan hal-hal yang baru itu nggak akan bisa terjadi. In the book of Colossians 3 verse 13, Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13, bear with each other and forgive each other. di situ dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. If any of you have grievance against someone, forgive as the Lord forgives you. Dan saya bacakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. It's a good year for us. Ini adalah tahun yang bagus untuk kita semua. And this is what God spoke in my heart. Dan inilah yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk saya kabarkan hari ini. I was asking God, if you want me to speak this message today, where did the word come that you're going to bless your people in 2021? Saya berdoa meminta pertanda dari Tuhan. Tuhan, kalau misalnya inilah ayat yang Tuhan mau saya untuk bagikan di hari ini. So God gave me the word. He said, Junior, here is my word in Ephesians 3:21. So this is what I'm going to do. Dan pada saat itu saya melihat bahwa Tuhan berfirman kepada saya, Junior, lihat ini adalah Efesus 3 ayat 20-21. Ini loh janji saya yang akan saya kerjakan. But tell my people that this is what they should do so that the blessing will come. Tetapi silahkan katakan kepada orang-orang yang saya kasihi ini bahwa mereka harus melakukan hal-hal ini dulu sebelum saya bisa memberikan berkat ini. So the forgiveness will come on 4 things we have to do. The Lord wants us to do, right? Jadi ada 4 hal, yang terakhir, yang keempat adalah pengampunan, mengampuni. Always keep God at the center. Yang pertama adalah letakkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. 2, move out of your comfort zone. Yang kedua adalah keluarlah dari zona nyaman. And 3, Yang ketiga adalah be a blessing to others. jadilah berkat untuk orang lain. Dan yang keempat adalah pengampunan, mengampuni. I love you people so much that I cannot keep what God asked me to speak to you people. Saya sangat mengasihi keluarga besar Ebenezer dan saya tidak bisa menghentikan mulut saya untuk tidak menceritakan apa yang Tuhan mau saya kabarkan kepada jemaat Ebenezer. Get these 4 things in your life.
Silahkan ambil 4 hal ini dan lakukanlah di dalam hidup kita. Then God will make room for the new things. Dan Allah sendiri yang akan menyediakan tempat untuk hal-hal baru. Lord, we thank you, God, for your word which have been speaking. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh berikan bagi kami di hari ini. Only your word will come forth, Lord. Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh ada di depan. And Lord, we just thank you that you have said it. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau boleh memberikan kami perkataan-Mu ini. And Lord, open our hearts to receive your word. Tuhan, buka hati kami lebih lagi supaya kami bisa terima perkataan-Mu ini, Tuhan. Let us don't have the heart of a rock, Tuhan, biarlah hati kami bukan hati yang batu, but a good soil that will bear more fruits. tetapi biarlah hati kami menjadi satu hati yang subur supaya boleh menjadi bertumbuh, Tuhan. So Father God, may these 4 words that you have given me for our blessing ahead, Tuhan, biarlah 4 hal yang boleh saya bagikan hari ini supaya berkat Tuhan boleh nyata. help us to do it, Lord. Dan bantu kami, Tuhan, untuk bisa mengerjakan itu di dalam hidup So that kami. we can make room for the new things. Tuhan, supaya kami boleh menyediakan tempat untuk segala hal baru yang Tuhan punya untuk kami. Thank you, Lord, for all those that are watching us here. Tuhan, terima kasih untuk setiap jiwa yang boleh mendengarkan pada hari ini. Those are here. Mereka yang berada di tempat ini, Tuhan, We pray, Lord, that you will bless each one, Lord. kami berdoa biar Tuhan boleh memberkati masing-masing kami, Tuhan. Even those that are going through difficulties at this time, Lord, Father God. Tuhan, terutama mereka yang mengalami kesulitan di waktu seperti ini, Tuhan. Lord, may your peace Tuhan. be upon their hearts. Biarlah damai sejahtera melingkupi hati mereka, Tuhan. Give them comforts Berikan mereka kenyamanan, Tuhan. and give them courage. Berikan mereka keberanian, Tuhan. Thank you so much, Lord. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Nothing about us, Lord. Tidak ada hal yang merupakan bagian kami saat ini, Tuhan. It's all about you, Lord. Dan biarlah itu menjadi segala sesuatunya adalah untuk Engkau, Bapa. I've speak what you asked me to talk. Kami sudah berbicara apa yang Tuhan sudah minta kami perkatakan. I've said what you asked me to say. Saya sudah mengatakan apa yang Tuhan mau saya katakan. May you do the rest and take all the glory. Tuhan, biarlah Tuhan menyempurnakan sisa-sisa yang lain, Tuhan, dan biarlah kemuliaan hanya untuk Engkau. Thank you so much, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus. Mari umat Tuhan. Katakan Jesus at the center. Hallelujah. Jesus be the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It always bring you Jesus. Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing's else matter. Nothing in this world
center. Everything revolves around you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Oh Jesus, Jesus be the center of my life. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you. Singing from the heart, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Dan ini doa kami Tuhan Yesus. Engkaulah pusat dari segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Engkaulah pusat dari segala sesuatunya di dalam apa yang kami miliki Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus saat kami menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan di atas segalanya Tuhan Yesus. You are the center of our life. You are the center of our church. You are the center of our life Jesus. Dan tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkaulah pusat dari segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami meletakkan segalanya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. And from my heart to the heaven, Jesus, you always be the center of our life. Jesus, you always be the center of our life. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Peneguhan demi peneguhan Tuhan Yesus. Kekuatan yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh memberkati kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Pastor Junior Tuhan dan Kinan Tuhan Yesus. Dalam pelayanan beliau Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa bagaimana Engkau memakai beliau Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau menyampaikan pesan-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami semua diberkati. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, pelayanan beliau diberkati juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyediakan tempat yang baru bagi berkat-berkat yang baru di tahun ini Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang baru, pelayanan yang baru, berkat-berkat dan tanggung jawab yang baru Tuhan Yesus. Kami siap menerima itu Tuhan Yesus. Dan 2021 terjadi seperti di dalam Efesus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Bahwa Engkau melakukan lebih dari apa yang kami bayangkan. Engkau melakukan lebih jauh dari apa yang mampu kami pikirkan. That is who you are. That is who you are. You always be the center of our life. You always be the way maker. You always become a promise keeper. Engkau Allah yang memegang janji setiamu Tuhan. Engkau Tuhan yang tetap sama. Baik dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau begitu indah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa. Thank you, Pastor Junior. It was a beautiful message. Dan itu sangat memberkati kita semua. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang kita butuhkan di awal-awal tahun ini. Oke? Kita mau memberikan persembahan kita persiapkan persembahan kita. Haleluya. Amplop tersedia di bagian belakang bagi yang belum punya amplop. Bagi yang sudah mempersiapkan persembahan, kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Kita mau berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Haleluya. Yang sudah persiapkan persembahan, kita angkat persembahan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberkati pelayanan tempat ini Tuhan Yesus, memberkati rumah Tuhan. Apa yang kami berikan hari ini Tuhan Yesus adalah daripada-Mu juga Tuhan Yesus. Dan biarlah itu kembali bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini setiap umat Tuhan yang memberikan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini setiap Tuhan yang membawa persembahan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan yang membawa persembahan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan, mari masuk gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Duduk umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mendengarkan. Mungkin ada sedikit pengumuman dari Pak Gembala atau kita langsung mengakhiri ibadah kita. Oke. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
hallelujah. And worthy to be praised. Come on church, sing, I sing praises. Bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas GCI Ebenezer Ministries di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas umat Tuhan di dalam GCI Ebenezer Ministries di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah pusat dari segala sesuatu apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Engkaulah pusat dari kehidupan kami, Engkaulah pusat dari segalanya Tuhan Yesus. Di atas segala-galanya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati umat-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan Yesus, setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, kami mau tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Memberkati umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, kami semua berdoa Tuhan Yesus buat umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Bagi yang belum sempat hadir beribadah pada hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Buat mereka yang dapat kami sebutkan Tuhan Yesus. Buat keluarga dari Pak Helwi Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Pak Helwi Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Hari ini Roh Kudus bekerja atasnya Tuhan. Hari ini beliau menerima urapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan daripada Allah masuk ke dalam tubuhnya dan menguatkan tulang-tulangnya dan tubuhnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Berkati keluarga dari Pastor Alex Tuhan Yesus yang ada di Amerika Tuhan Yesus. Dan semua keluarganya di sana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat bagaimana hati beliau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Bagaimana kasihnya atas gereja ini Tuhan Yesus. Dan kami pun mengasihi mereka Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah berkat daripada Tuhan menaungi mereka Tuhan Yesus. Engkau melepaskan mereka, Engkau yang memerdekakan mereka Tuhan. Engkau yang menebus mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi atas mereka, atas pelayanan mereka Tuhan Yesus. Apa yang mereka butuhkan hari ini Engkau cukupkan, bahkan terlebih lagi Engkau limpahkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan umat Tuhan yang ada di Cakung Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Mereka yang sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan Yesus. Dan kalau kami boleh berdiri di dalam hadirat Tuhan, itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap cabang kami Tuhan Yesus yang ada di Pulau Gebang, yang ada di Penggilingan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di Cakung. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan di dalam GCI Ebenezer Ministries Tuhan. Semakin dikuatkan, semakin dipersatukan Tuhan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami ada di dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Oleh satu baptisan, oleh satu urapan, oleh satu roh Tuhan sendiri yang membawa kami ke tempat ini Tuhan Yesus. Oleh itulah Tuhan, kekuatan kami Tuhan untuk tetap berdiri di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini untuk memulai ibadah pada minggu ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya ini adalah permulaan dari hal yang baik berkat Tuhan dan hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah umat Tuhan. Dan mari umat Tuhan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Amin.